Halo semuanya, perkenalkan nama saya Owen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wrong parameter list code smell ya. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, apa sih alasan adanya long parameter list ini. Jadi long parameter list ini terjadi karena adanya multiple responsibilities dalam suatu code. Sehingga metode yang memungkinkan mengakumulasi tanggung jawab sharing waktu sehingga memerlukan penambahan parameter untuk menangani berbagai tugas. Kemudian, jika metode bertanggung jawab atas terlalu banyak hal, maka parameter akan menjadi terlalu panjang sehingga sebuah code tidak akan menjadi efektif. Kemudian juga abstraksi menjadi tidak lengkap, adapun organisasi data yang buruk, dan memiliki penggunaan flag parameter. Nah, akibatnya apa aja sih long parameter list ini? Jadi long parameter list ini dapat eh, mengurangi keterbacaan kodenya ya, sehingga menjadi kurang jelas, kemudian juga meningkatkan kompleksitas dan mempersulit pemeliharaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan alternatif desain yang lebih baik, seperti mengelompokkan parameter terkait ke dalam objek atau menggunakan pendekatan lain yang lebih abstrak. Langsung saja, saya mempunyai satu contoh kode. Oke, jadi di sini ada eh, papan catur ya, chessboard.java. Seperti yang bisa kita lihat nih di yang code saya blok ini, dia memiliki 4 parameter sehingga membuatnya tidak terlalu efisien ya ini kodenya ya. Maka yang akan coba saya lakukan adalah saya akan mengubah parameter-parameter ini menjadi parameter yang lebih pendek. Contohnya seperti ini. Ini akan saya komen terlebih dahulu. Dan ini saya kompas saja ya. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini, eh, ini parameter positionnya. Saya ganti langsung position di sini tanpa harus menyebutnya 2 kali ya, seperti kode yang ada di atas. Nah, perbedaannya apa sih kira-kira nih? Jadi, di dalam kode pertama ini, metode isValidMove ini menerima 4 parameter secara terpisah. Ada from row, from column, to row, dan to column. Dalam metode ini, kita harus membuat objek position dari nilai-nilai baris nih, dan kolom sebelum menggunakannya. Kode ini memerlukan lebih banyak parameter dan memerlukan konversi manual ke objek position. Seperti ini ya, jadi kerjanya 2 kali. Nah, perbedaannya dengan kode yang kedua ini, metode si is valid move ini nih langsung dari awal menembakkan position from dan position to. Sehingga dalam metode ini kita nggak kerja 2 kali seperti metode yang di atas nih.
nggak perlu konversi-konversi manual lagi. Jadi kode ini dianggap lebih bagus dan lebih mudah dibaca karena dapat mengurangi jumlah parameter yang ada. Dengan menggunakan object position ini nih sebagai parameter, kita dapat menghindari konversi manual dan membuat kode lebih ekspresif. Pilihan antara kedua pendekatan ini balik lagi sih ya, tergantung kebutuhan spesifik dan dalam proyek apa atau sistem yang sedang dibangun. Tapi untuk kasus kali ini merupakan kode refactor yang lebih bagus daripada versi sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Oke, nama saya Renot Adiputra dan saya akan menjelaskan suatu smell code yang bernama long method. Jadi untuk pengertian dari long method sendiri itu, long method itu adalah suatu kejadian di mana terdapat suatu metode yang terlalu banyak memakan line code dan memiliki kompleksitas yang terlalu tinggi. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan code jadi lebih sulit dibaca dan sulit dipahami. Nah, untuk mengatasi hal tersebut terdapat teknik refaktorisasi yang bernama extract method. Jadi extract method itu bertujuan untuk memecah metode-metode yang panjang menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan terfokus. Untuk contoh praktek langsungnya bisa kita buka saja di Eclipse. Nah, kita bisa lihat ya, terdapat suatu metode yang bernama reset board. Jadi reset board ini dia menjalankan tiga operasi dan tiga operasi ini berdasar adalah tiga operasi dari tiga metode ini. Ada yang untuk menempatkan potongan putih, potongan hitam, dan mengatur status kingdom menjadi false. Untuk solusinya ini sebenarnya bisa kita buat lebih refactor menjadi lebih singkat agar line code-nya menjadi lebih sedikit ya dengan cara metode reset board ini kita langsung masukkan saja operasi spesifik dari tiga metode ini. Nah, jadi kita langsung masukkan saja operasinya dengan tujuan agar tiga metode ini tidak perlu ada lagi. Jadi reset board bisa langsung menjalankan ketiga operasi tersebut. Nah, karena metode reset board sudah menjalankan tiga operasi tersebut, keberadaan tiga metode ini jadi tidak berfungsi lagi. Nah, tiga metode ini sudah menjadi dead code, yaitu suatu kode yang tidak berkontribusi dalam berjalannya suatu program. Jadi, kalau ada dead code, tinggal kita hapus saja. Nah, itulah penjelasan saya untuk smell code, long method, dan dead code. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai feature NV. Apa sih sebenarnya feature NV itu? Feature NV itu adalah saat sebuah metode itu mengakses data dari metode lain terlalu banyak. Nah, hal ini dapat menyebabkan metode yang dipanggil dari kelas lain dan menyebabkan kompleksitas yang lebih tinggi. Ya, kita bisa merefactor smell code ini, feature NV ini dengan beberapa cara. Yang pertama itu move method. Jika sebuah metode yang ada di kelas tersebut bisa dipindahkan keseluruhannya, lebih baik kita pindahkan keseluruhannya ke kelas yang lebih menggunakan metode tersebut. Yang kedua adalah extract method. Jika sebagian dari metode yang digunakan bisa dipindahkan ke kelas yang lebih menggunakan metode tersebut, bisa kita ekstrak dan kita pisahkan. Lalu yang ketiga split method. Jika kelas tersebut menggunakan data dari beberapa atau dari banyak metode-metode dari kelas lain, kita bisa memisahkan metode tersebut menjadi beberapa metode. Oke, kenapa kita harus merefactor code ini? Itu tujuannya untuk yang pertama itu mengurangi kompleksitas, lalu bisa mengurangi juga duplikasi code yang akan berpengaruh pada performa. Dan
untuk meningkatkan organisasi code yang bisa meningkatkan keterbacaan code-nya atau memudahkan developer lain untuk uh, untuk mengerti dengan code kita. Nah, contoh pertama dari feature NV ini ada pada kelas GameEngine.java. Nah, uh, di sini terdapat metode resetWord yang terlalu menggunakan function dari kelas yang bernama chessboard, yaitu getBoard. Nah, di sini kita bisa lihat resetBoard ini menggunakan uh, objek dari chessboard dan memanggil berkali-kali untuk uh, function resetBoard, untuk metode resetBoard. Nah, hal ini bisa kita hindari dengan memindahkan metode resetBoard ini ke kelas yang lebih menggunakannya, yaitu chessboard. Nah, di sini terdapat beberapa error karena tadinya kelas GameEngine memanggil objek dari chessboard. Sekarang kita sudah tidak perlu menggunakan chessboard lagi. Jadi kita bisa langsung menggunakan board yang sudah di initialization. Kita bisa ganti semua menjadi import board. Kita refresh all. Di sini masih terdapat beberapa error. Nah, karena di sini kita tidak memerlukan function getBoard lagi karena kita sudah ada variabel board yang menggunakan objek cell. Kita bisa hapus getBoard ini, kita bisa hapus getBoardnya semuanya menjadi kosong. Kemudian tidak tidak menggunakan board lagi, kita bisa langsung. Nah, reset board ini sudah kita pindahkan dengan metode move method. Nah, saat kita initialize chessboardnya, kita bisa panggil metode reset board. Instance selanjutnya dari feature NV, di sini kita mendapatkan metode bernama translated position. Metode ini berada di kelas chessboard, tapi metode ini mengambil terlalu banyak dari kelas position menggunakan data dari kelas position. Maka dari itu lebih baik ini kelasnya kita gunakan move method untuk memindahkan metodenya dari board ke position. Kita pindahkan ke sini. Nah, di sini masih ada parameter yang tadi digunakan di kelas chessboard. Di sini sudah tidak terpakai lagi, jadi bisa kita hapus. Lalu jangan lupa untuk mengubah metode ini menjadi public agar bisa digunakan di kelas chessboard. Oke, di sini terdapat beberapa error ya. Karena tadi kita memanggil langsung dari sini, sekarang kita harus menggunakan objek dari position dulu. Kebetulan di sini sudah di declare, jadi kita langsung gunakan from the translated position. Nah, karena parameter yang tadi kita hapus, ini sudah tidak perlu digunakan lagi. Misalkan directory. Kan nama saya Fred, sekarang saya akan menjelaskan unity class itu apa. Dari unity class sendiri itu kita tahu kalau unity class adalah kode yang memiliki kecenderungan untuk menjadi kurang efisien dan kurang terstruktur apabila secara optimal performanya kurang. Selain itu, hal ini bisa menjadi alasan di mana algoritma yang tidak efisien tersebut menyebabkan redundancy code atau desain yang buruk. Hingga kalau misalnya dibaca oleh orang lain, akan lebih sulit dimengerti atau dinilai lebih baik. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita mengatasi masalahnya? Kita dapat mengatasi masalah itu dengan cara
melakukan visualisasi misalnya. Selain itu kita juga bisa melakukan optimal code dan melakukan penerapan pola desain. Makanya dalam kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Oke, dan dari sudah kalian lihat, dalam kasus ini saya akan menggunakan contoh lazy code. Nah, seperti yang kalian lihat ini, dalam metode make move ini, kita bisa lihat kalau make move ini memanggil chessboard dot move list, lalu melakukan get from, get row berkali-kali. Nah, dari itu sendiri kita bisa lihat kalau code yang ada ini tuh eh, perlu direkonstruksikan karena memiliki prinsip-prinsip desain yang kurang baik. Oleh kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memperbaiki. Nah, pertama paling kita komenin dulu aja. Kita bikin ulang public void. Dalam kasus yang di make move ini kita melihat kalau mereka menunggu. Nah, oleh sebab itu lebih baik kita membuat sebuah class di mana kita bisa melihat bisa memanggil row dan kolomnya seperti ini. Oke, jadi kita lanjut lagi. Di sini kita bisa memanggil kelas yang tadi position, terus kita panggil lagi from dan row. Karena dibandingkan kita harus memanggil get sebanyak yang kayak gini, get from, get row, sebanyak ini, kita bisa menggunakan lebih singkatnya lagi. Gimana caranya? Kita cukup manggil from dan ya seperti itu. Lalu ya kita sisanya tinggal copy aja lagi yang di atas. Yang tadi ini kita copy lagi ya. Karena semuanya sama sih. Baiklah, sekian dari saya. Setelah kita melakukan refactoring pada aplikasi Chess, kita bisa langsung mulai memainkannya seperti bermainkan atur. Kita perlu melakukan input nama dulu, nama player 1 yaitu Budi contohnya. Lalu nama player kedua Rika. Nah, kita bisa mulai dengan melakukan input dengan format row sama kolom, garis dan kolom. Yang pertama input yang harus kita lakukan itu input pion yang akan kita gerakkan, piece yang akan kita gerakkan. Kita akan menggerakkan pion WBP ini, kita masukkan row-nya itu 7, lalu kolomnya itu 4. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan destinasi dari pion itu di mana kita akan menggerakkannya. Kita akan memindahkan pion WBP ini ke row 5 dengan kolom 4. Kita tinggal input dengan row 5 dan kolom 4. Setelah itu kita langsung pindah ke move player kedua. Karena kita ingin memindahkan pion BWT ini dari row 2 kolom keempat.
Kita tinggal input, lalu kita ingin memindahkan ke row 4, kolom keempat. Seperti itu aplikasi yang akan dijalankan oleh dashboard ini. Sekian, terima kasih.